Halo sahabat Fadilah Islam, kali ini Fadilah Islam akan berbagi kisah menarik sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat perang Uhud mencium wangi surga. Siapakah beliau? Mari simak videonya sampai selesai. Namun, sebelum lanjut, mari kita berbagi kebaikan dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Fadilah Islam. Terima kasih. Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ikut menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah, jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Dan suatu ketika perang Uhud pun terjadi. Pada mulanya, kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun, karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Itulah pesan Nabi kepada para sahabat. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ini berkata, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini." Akan tetapi, mereka menduga perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu, mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Pada saat itu, Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Dan pada saat itu, beliau meninggal dunia dalam perang tersebut. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nazar radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.